Saya bawa pemain liga nih, yang aktif nih, Oke. diajak saya main Tarkam, namanya musibah kita nggak ada yang tahu kan, Betul. dia benturan, ACL lagi. Ada Christian Gonzalez, ada Marcio Sousa, ada Hilton Moreira. Marcio yang nawarin, "Hey Gung, aku punya temen nih, bagus dia main, dia mau Tarkam nih." Nah, Siapa paling mahal Mas? Berapa deh paling mahal untuk pemain asing? Satu match? ya itu Christian Gonzalez itu aja. Belasan? Itu biasanya dimasukin ke kantong kaos kaki Iya. kan, itu. Nah di kaos kaki itu bisa nyampe 1.700.000 mereka sawer. Aku tadi minum sesuatu, badan aku semua gatal, semua bentol-bentol. Hah? Kenapa, friend? Saya bilang, kenapa, friend? Nggak mau main. Wah, Agung bahaya buat aku. Ini banyak untuk, wah gue ditarkem, langsung masuk profesional, ras lagi. Kalau biasanya kita ngomongin soal timnas, soal Liga 1, sekarang saya mau ngobrol soal kearifan lokal nih. Turnamen antar kampung. Sudah bersama saya Mas Agung, Pangestu Agung, Mas Iya. Agen Agung. Terima kasih banyak sudah main ke Liputan Mas Sport. Glenn. Sehat-sehat. Sehat-sehat Mas Glenn. Mas. Terima kasih udah mendengar. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mas Agung, aku tuh sebenarnya ngundang Mas Agung karena sering banget ngelihat Mas Agung ini FYP di TikTok. Lagi mengarahkan pemain. Nah, ini buat teman-teman Liputan Sport yang belum tahu, boleh perkenalkan dulu nih. Agen Agung tuh siapa sih? Oke, halo, nama saya Pangestu Agung. Biasanya orang manggilnya Agen Agung karena kan saya itu sering bawa-bawa pemain untuk bermain Tarkam Mas di Oh, antar oke. kampung. Jadi orang tuh sekarang lebih kenalnya sama Agen Agung. Jadi Panggilannya. memang pekerjaannya itu memang nyari pemain untuk main di Tarkam-Tarkam ini. Betul Mas. Ini kebanyakan di mana Mas klub-klubnya ini mainnya? Klub-klubnya itu ya antar kampung aja. Ada pengusaha yang ngadain kompetisi, ada kepala desa yang ngadain kompetisi, atau ada ulang tahun atau acara pilkada, seperti itu sih Mas. Jadi memang nggak cuma satu tim ya, ini benar-benar nyalurin ke beberapa tim gitu. Iya betul. Ada Karena berapa tim yang dipegang? kalau di kampung itu biasanya kompetisinya itu tiap bulan ada aja. Kalau di Kabupaten Tangerang tuh setiap kampung biasanya ngadain kompetisi. Nanti selesai di kampung ini pindah lagi ke kampung sebelah gitu. Karena buat menghibur masyarakat kampung semuanya lah. Jadi terhibur sore-sore ada kompetisi Tarkam. Itu biasa tiap akhir pekan biasanya. Iya. Heeh. Mas, pengen tahu dong pertama kali kenal Tarkam ini gimana ceritanya gitu? Oh, dulu kan Mas di liga itu kan biasanya kan pakainya para pemain asing, mohon maaf ya, Afrika kulit hitam ya. Nah itu kebanyakannya itu tinggalnya di Tangerang Mas. Oh. Mereka latihannya di Tangerang, di Palem Semi atau di BSD. Nah ada Tarkam, terus mereka ikut bermain. Ternyata pas mereka bermain, daya minat penonton untuk datang banyak. Karena aneh kan, ada pemain asing untuk bermain. Nah di situ lama-kelamaan Tarkam mulai dikenal sama orang gitu. Cikal bakalnya itu katanya rame itu waktu liga dibekukan Mas. Betul, di 2014-2015 kan kita lagi ada masalah ya, liga dibukukan. Nah para pemain liga ini kan kehidupannya di Tarkam, dia cari rezekinya di Tarkam, di liga kan, di sepak bola. Pas liga ini dibekukan, berarti kan mereka tidak ada pemasukan sama sekali kan. Ya dengan berat hati ya mereka bermain di Tarkam. Gitu. Sebenarnya karena kan dengan Tarkam ini bisalah menghidupi keluarga mereka. Lumayan juga kalau di Tarkam Mas, Nah, uangnya. sebelum nominalnya disebutkan, tapi saya pengen tahu dulu nih soal sistem kompetisi dulu ya. Saya tuh masih belum kebayang Mas. Apakah itu berarti setiap daerah tuh memiliki kompetisi yang rutin seperti liga atau sistem gugur atau seperti apa biasanya? Biasanya setiap daerah itu ngadain open turnamen itu setiap tahun sih ada. Apalagi kalau kita sebutnya kompetisi besar ya. Kayak di Tangerang, di daerah Pagedangan. Terus kalau di Tangerang Kota kayak di Lotus atau kemarin di Paku Jaya yang viral banyak para pemain liga juga pada turun bermain di sana kan, Mas juga tahu. Terus di Garuda kemarin juga banyak sih. Pokoknya rajanya Tarkam itu ya di Tangerang pasti. Ada berapa kompetisi Mas? Kurang lebih? Sebelum pilkada kemarin itu ada 6 kompetisi yang sudah berjalan.
Tapi kebanyakan kan kompetisinya itu kan sistemnya sistem gugur ya. Kalau sudah habis berarti nyambung ke daerah sini, sudah habis nanti nyambung ke daerah sini. Jadi setiap kan tuh setiap bulannya ada aja. Oh jadi setiap kabupaten tuh punya kompetisi, punya kompetisi sendiri, sendiri. yang berarti itu waktunya nggak menentu ya? Misalnya tiap tahun tuh pasti ada gitu, belum tentu. Setiap bulan pasti ada. Setiap bulan pasti ada? Iya, nggak mungkin setiap tahun. Setiap bulan pasti Misalkan ada. kompetisi A gugur, selesai selesai. nih, tim A juara. Nanti akan ada lagi tuh per berapa bulan atau tahun depan baru ada lagi? Atau belum tentu gitu? Biasanya kalau misalnya kompetisi besar itu biasanya per tahun. Tapi kan misalkan di daerah sini habis ini, nanti besokannya selesai di sini pindah ke sini, selesai sini pindah ke sini gitu Mas. Jadi ada terus. Dan Ada terus. Di Tangerang, bukan hanya di Tangerang ada Tarkam. Kayak di Cirebon, Indramayu, Pekalongan, Wonosobo, Lampung, Palangkaraya, semua ada Tarkam. Apa bedanya Tarkam di Tangerang dan daerah-daerah tadi Mas Agung sebutkan? Kalau di Tangerang kan kita domisilinya di sini, jadi datangnya pas mau main baru datang. Tapi kalau kita misalnya Tarkam keluar, sudah ada fasilitas pesawat, kereta, hotel, makan, semuanya sudah ditanggung di sana, akomodasinya semua. Paling jauh kemana Mas? Terakhir saya kemarin itu ke Sampit Mas, tapi bukan Tarkam sih, friendly match, bawa pemain satu tim asing itu. Summit tuh berarti Sampit. Sampit tuh Kalimantan ya? Kalimantan. Friendly match. Friendly match. Lawan? Tim Tarkam sana? Ya tim di sana. Kenapa mereka yang di sana ini harus jauh-jauh undang timnya Mas Agung untuk ke Kalimantan? Oh, kemarin dia bupatinya pengen menghidupkan lagi sepak bola di Kalimantan, karena kan di Kalimantan sudah vakum lah sepak bolanya. Akhirnya mendatangkanlah legend-legend pemain yang dulu udah pernah main di liga untuk datang ke sana, pemain asing, untuk ngasih adik-adiknya contoh atau sepak bola itu ternyata bisa lah untuk masa depan. Karena kan sekarang bermain sepak bola juga kan sudah kayak artis ya Mas, pemain-pemain sepak bola sekarang kan. Iya. Iya banyak daya, yang tadi Mas Agung bilang daya tariknya juga jadi tinggi ya. Iya betul Mas. Mas, artinya kalau tadi Mas Agung mengatakan bupati, terus tadi ada calon-calon kepala daerah, Betul. artinya ini orang-orang ini yang biasa mengadakan Tarkam. Iya. Biasanya ada kepala daerah untuk memajukan kampungnya supaya lebih terkenal. Dia mengadakan Tarkam. Kalau enggak ada seorang pengusaha yang ingin menaikkan usahanya, dia mengadakan Tarkam. Terus kalau misalnya kayak ada pemilu, anggota legislatif, dia mengadakan Tarkam karena zona mereka untuk pemilihan kan. Nanti dipasang baleho di pinggir-pinggir lapangan untuk mengetahui lah figur sosok calon yang bakalan dipilih sama masyarakat. Nanti kan disebutin sama reporter Tarkam juga. Gitu. Jadi bener-bener kearifan lokal banget ya Mas ya? Betul. Bener-bener ini. Mas, yang paling bergengsi, ada nggak sih kompetisi Tarkam yang paling gengsinya itu tinggi gitu? Wah kalau ikutan ini juara, ini udah kayak juara Liga 1 misalkan. Ada, itu namanya kompetisi besarnya di Tarkam lah. Itu biasanya kalau di Tangerang kabupaten di daerah Pegedangan, kalau di kotanya itu di Lotus atau di Pakujaya kemarin. Pasti Mas juga dengar kan, banyak para pemain liga juga yang sudah bermain di sana. Terus kalau kompetisi itu biasanya hadiahnya besar Mas. Nah, saya pengen tahu tuh, yang bergengsi itu karena hadiahnya memang gede gitu. Hadiahnya gede, terus yang ikut kompetisinya tim-tim besar semua. Tim besar tuh pemainnya yang dari liga-liga atau memang Tim punya besar ini reputasi? tim yang langganan sering ikut kompetisi Tarkam yang diundang. Siapa sih Mas klub-klub ini? Ya kayak misalnya A2MJ, Dua Putra Banten Jaya, terus ada Denis FC, ada HBB, ada BPP, yang sering bawa pemain Tarkam top-top lah yang diundang di mana? Di daerah sini. Ada juga Pelita Kastam yang dari Cirebon, Kuningan tapi masukin di Tangerang, di Jakarta dia masukin untuk bawa nama timnya supaya terkenal lah di kompetisi sepak bola Tarkam. Itu Hadiah paling besar 100 juta Mas. 100 juta. Itu kompetisi gugur berarti ya? Iya, 64 tim. 100 tuh untuk juara 1. Juara 1. Juara 2? Juara 2 itu 50.
juara 3, juara bersama itu sekitar 15-15. Oke. Tapi nggak di pertandingan kalau 3-4 itu. Oh 3-4 tuh kalau udah kalah semifinal Iya. udah dapat 15-15 gitu. 15-15 timnya. Mas, uangnya itu maksudnya kan kalau misalkan saya menggelar kompetisi kan pasti ingin ada keuntungan kan. Itu bos-bos ini ataupun tadi calon kepala daerah itu uang pribadi atau memang ada bisnis yang berputar di situ, Mas? Nggak ada sih. Mereka itu emang yang mengadakan itu ya emang uangnya itu udah lebih. Udah bingung mau dipakai apa dia ngadain kompetisi. Misalkan mengadakan kompetisi di suatu daerah, dia ngasih uang misalkan 50 juta untuk mengadakan kompetisi. Nanti kan tim-tim itu 64 tim atau 32 tim ini kan berbayar pendaftaran. Pendaftarannya itu sekitar 2 juta. Nah dari 2 juta ini kan dari beberapa tim yang sudah bayar kan udah ketutup untuk hadiah pertama sama hadiah kedua. Terus pemasukannya lagi dari tiket. Parkir motor itu 5.000 ya. Parkir mobil itu 10.000. Itu putaran pertama. Nanti naik lagi. Nah, belum masuk buat nontonnya. Kadang suka perbayar juga 15.000 atau 20.000. Satu kompetisi itu berapa lama sih waktu harinya? Untuk 32 tim itu 1 bulan penuh, Mas. Tapi kalau 64 tim itu kompetisi sudah besar lah. Udah hadiahnya juga udah lumayan. Itu 2 bulan. 2 bulan. Kompetisi, iya. Jadi mainnya setiap akhir pekan. Setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari main. Setiap hari. Menarik juga ya. Setiap hari, Mas. Oke. Kalau klub-klubnya, Mas, kalau tadi kan kompetisi. Klub-klub ini tuh berarti disebutnya klub-klub amatir. Betul. Di daerah-daerah. Itu ngebentuknya tuh gimana sih, Mas? Maksudnya siapa aja bisa ngebentuk tim dan ikut tarkam atau emang ada syarat-syaratnya? Semua bisa, Mas. Kayak Mas Glenn nih punya uang nih udah lebih nih, mau bingung kan mau gimana, tapi pengen hibur masyarakatnya Mas Jen nih. Misalkan Mas Glenn tinggal di daerah Parung kan ya, pengen menghibur masyarakat Parung nih karena tinggal di situ. Ya Mas Glenn daftar sendiri pakai uang pribadi. Mau tau nggak habisnya berapa tuh kalau 1 kali kompetisi? Berapa? Itu kalau udah sama dari putaran pertama sampai final sama bonus itu hampir 100 juta, Mas. Buset. 100 juta. Betul. Karena 1 kali main itu minimal 15 juta, 20 juta untuk bayar pemain tuh. 15 sampai 20 juta. Itu 1 kali main. 1 kali main. Sedangkan kalau untuk sampai final 6 kali main. Biasanya itu memang ada bosnya atau memang saya tuh di Bandung tuh suka main bola dulu, Mas. Jadi ini klub-klub amatir juga, jadi teman-teman saya aja gitu. Jadi kita urunan kan buat bayar lapang. Nah itu gimana sih, kayak gitu atau ada bos yang ngebayar? Itu udah pasti ada bosnya. Kalau itu kan Mas Glenn yang sebutkan itu pan football. Oh ya. Bukan tarkam. Oke. Makanya dulu juga pernah saya ajak ada artis lah, tapi saya nggak bisa sebutin namanya. Saya bilang mau tarkam nggak, karena artis ini mainnya bagus kan. Mau tarkam nggak? Dibayar kata dia. Biasanya gue main bola bayar gue iuran katanya. Kok ini dibayar? Nah itu kalau orang nggak tahu itu tarkam itu sebenarnya kompetisi bisa menghasilkan uang, halal juga. Jadi dan semi pro ya? Semi pro. Nggak semi pro sih, amatir masuknya. Amatir. Karena nggak ada jaminan aja, itu aja. Jaminan apa nih? Nggak ada jaminan kalau pemain itu cedera aja. Itu aja kelemahan tarkam. Oh iya. Kalau di liga kan kalau misalkan cedera sudah pasti ada jam sostek, ada dokter tim. Nah kalau di tarkam nggak ada. Paling hanya kebijaksanaan dari misalkan saya bawa pemain ini cedera, ya kebijaksanaan saya untuk ngasih untuk dia berobat, atau dari bos yang ngajak dia pemain ini. Jadi dia ngasih kompensasi lah gitu. Ada yang pernah tapi cedera parah gitu? Ada kemarin UCL tuh, Mas. Saya main di Yonip. Di Yonip di Rudal. Pas banget lagi dia kan kompetisi lagi libur nih. Saya bawa pemain liga nih yang aktif nih. Diajak saya main tarkam. Namanya musibah, kita nggak ada yang tahu kan. Betul. Dia benturan ACL lagi. ACL susah itu. Nah, harus operasi, harus operasi. Akhirnya dia nggak main tarkam, tapi dia juga nggak nyalain siapa-siapa karena kan ini udah takdir. Tapi saya sama bosnya juga ya ngasih lah, misalnya silaturahmi terus, gimana keadaannya, sudah membaik atau belum. Terus kalau mau dia terapi atau apa ya kita kasihlah uang sedikit untuk dia terapi. Seperti itu sih, Mas. Jadi memang kelemahannya itu memang tidak ada jaminan untuk para pemain ini ya? Betul, Mas. Tapi kalau untuk membiayai hidup sih insya Allah di tarkam juga cukup, Mas.
sebelum saya mau masuk sana, saya pengen tahu dulu, ada nggak klub-klub Mas yang dari amatir ini, dari Tarkam ini, jadi klub profesional yang main di liga? Ada Mas, Apa Mas? tim Dejan FC Mas, Oh Dejan tuh, oh yang saya kemarin kayak masuk sempet Liga dengar. 2. Liga 2 itu ya? Dia kan dari amatir tuh, main-mainin Tarkam. Terus dia ambil kompetisi Liga 3. Ambil kompetisi Liga 3, alhamdulillah itu pemainnya kan dari pemain-pemain anak Tarkam. Terus ada pemain asing yang sudah naturalisasi. Nah, alhamdulillah dia satu kali ikut kompetisi langsung lolos Liga 2. Nah, sekarang dia di Liga 2. Nah, pemainnya juga kebanyakan asingnya ya yang mereka bantu aja. Ada Boman, ada Benyamin, terus ada Silvio Escobar juga di situ. Oh Silvio main di situ? Main di situ. Artinya dari, kalau misalkan kita ngomongin klub, dari amatir ke, tadi kalau Liga 2 udah profesional dong yang harusnya. Itu memang berarti ada perubahan dari struktur klubnya? Ya karena dari Tarkam, terus dia coba bikin Liga 3. Liga 3 kan kemarin kan masih semi amatir kan? Betul. Nah, mungkin tahun ini baru profesional, karena kan ada Liga 4 untuk tahun ini. Betul. Nah, habis dari Liga 3 ini, mereka ikut kompetisi karena kan sering main bareng. Pemainnya ini kan udah sering main bareng. Jadi ibarat kasarnya kerjasama timnya sudah sering namanya bermain bareng kan, sudah kompak. Akhirnya ikut kompetisi Liga 3 langsung juara. Langsung masuk Liga 2. Dan itu baru Dejan FC yang Dejan FC. Yang Tim bisa Dejan FC, seperti itu. Yang bisa seperti itu. Kalau Mas Agung lihat faktornya apa? Karena memang ada keseriusan. Kekeluargaannya. Oh, oke. Terus emang keseriusannya bosnya untuk membangun sebuah tim. Orang tadinya termotivasi tadinya dari amatir, wah gue bisa nih harusnya nih ke profesional nih. Ya dia coba profesional, ternyata alhamdulillah doanya dijabah sama Tuhan. Sekarang Liga 2. Gak tahu kalau dia bisa masuk Liga 1 kan kita juga nggak tahu. Betul. Ya kan? Mas Agung, apa sih yang membedakan Tarkam ini dengan Liga 3 misalkan? Liga 3 tadi masih semi pro ya? Apakah karena memang kalau Liga 3 dikelola oleh PSSI yang sudah secara secara kompetisi ini lebih oke gitu? Atau Kalau ada Liga perbedaan 3 lain? itu kan sudah kita terdaftar di PSSI. Terus pemainnya itu kontrak. Oh, oke. Ada draft kontraknya. Terus mereka ada pelatih. Ada measure, ada kitman. Pokoknya sudah profesional lah. Kalau di Tarkam itu kita ketemu cuma datang telepon, "Halo, besok bisa main Tarkam nggak?" Di sini, ketemu di sini. Nah, itu aja bedanya. Susahnya berarti chemistry pemain itu kan kalau sepak bola kan main tim ya? Susah dong Mas menyatukan itu dalam waktu singkat. Kalau misalnya kitanya ambil cabutan satu-satu, biasanya 15 menit main pertama itu masih adaptasi. Belum bisa, tapi karena namanya pemain dia suka main bola, sering main bola, ya cepet lah adaptasinya. Mas Agung, sebagai agen pemain, siapa sih Mas pemain top yang pernah main di Tarkam? Kalau pemain top yang pernah di Tarkam, saya sebutnya yang dulu aja ya Mas ya. Boleh. Kalau yang sekarang kan nggak mungkin saya sebut juga. Ya kayak dulu tuh ada Christian Gonzalez, ada Marcio Sosa, ada Hilton Morera. Terus dulu ada Nyek Nyobe, Abanda Herman. Itu untuk para pemain asingnya ya. Ya kalau untuk pemain-pemain sudah profesionalnya ya kayak dulu Kusnopo Arianto juga pernah ke Tangerang. Terus Hamka juga ya? Ya Hamka Hamja itu. Tapi kan sekarang dia udah nggak bermain, nggak aktif. Kalau ada nggak sih pemain yang masih statusnya timnas? Statusnya timnas sekarang nggak ada Mas. Tapi kalau dulu timnas dulu masih ada. Tapi kalau untuk sekarang karena kompetisi sekarang tuh termasuk sudah bagus ya Mas. Semenjak dipegang Pak Erick Thohir, kompetisinya sudah bagus. Jadi ibarat kasarnya nggak ada lagi yang namanya tunggakan gaji atau telat. Jadi mereka juga nggak mungkin lah bermain Tarkam. Karena resikonya tadi juga. Resikonya berat. Karena kalau ada cedera kayak kemarin kan saya bilang saya bawa pemain aktif ternyata ECL. Akhirnya kan satu musim ini dia harus nggak bisa main liga dulu. Mas kalau kita contohkan pemain tadi yang cedera ketika Tarkam, itu klubnya gimana Mas? Karena klub kan pasti punya kontrak dong dengan pemain ini. Betul, ya dia alasannya cedera latihan, nggak mungkin dia bilang cedera Tarkam. Pas lagi latihan, tahu-tahu cedera gitu. Jadi dia artinya ini berarti kebanyakan pemain ini sembunyi-sembunyi gitu sama ya. klub. Jadi kan selesai kompetisi ini kontrak sudah berakhir Mas.
Oh, biasanya jeda kompetisi berarti. Nah, jeda kompetisi ini kan kontrak sudah berakhir nih. Nah, mereka itu kan bebas nih untuk menjaga stamina atau apa. Nah, mereka main tarkam nih. Kan sebelum dipanggil lagi kompetisinya. Tapi mereka sudah jaminan pasti ada masuk lagi. Karena sudah ada pembicaraan, tapi belum ada sign kontrak. Jadi kalau belum ada sign kontrak itu, pemain itu bebas. Bebas. Gitu. Untuk bermain tarkam, kecuali misalkan Mas di liga nih kontraknya belum habis tapi main tarkam, nah itu nggak boleh. Karena itu melanggar aturan kontrak. Itu kalau ketahuan bisa dicoret sama tim. Itu. Oh, dicoret. Oh, kalau misalnya dalam kontrak dicoret, tapi kalau jeda kontrak yang belum tanda tangan masih boleh nih. Boleh. Dengan Nggak ada resiko masalah. ditanggung pemain. Dengan resiko ditanggung pemain. Mas, tapi saya masih penasaran. Pemain aktif sekarang, nggak usah sebut nama deh. Iya. Ciri-ciri gitu. Sepopuler apa sih, atau di klub besar kah gitu? Ada juga biasanya nih mereka kalau libur itu suka ada WA, gue libur nih. Nah, gitu kan. Ada tarkam nggak? Iya. Gitu. Emang mau gitu. Nah kalau dulu sih enak Mas. Dulu tuh zamannya nggak ada namanya TikTok, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram. Jadi kalau misalkan nih, biasanya habis kompetisi nih, dia misalkan kita sebut tim A away ke tim B. Habis bermain, besok kan pulang mereka Betul. ke Tangerang kan, Soekarno-Hatta. Nah biasanya kan libur. Itu biasanya baru dari Soekarno-Hatta nyampe saya jemput untuk bermain tarkam. Saya jemput nih dari tim nih, pulang nih sama tim bareng. Tes sampai Bandara Soekarno-Hatta, saya jemput pemainnya. Kita bermain dulu, habis main tarkam baru mereka pulang ke rumahnya. Nah mereka dulu aman. Karena nggak ada Nggak ada sosmed sosmed. ini. Nah sekarang di tarkam coba Mas lihat, YouTube di mana-mana, fotografer di mana-mana. Betul. Agak susah sekarang. Tapi sekarang masih ada pemain-pemain yang tanda kutip nekat gitu. Untuk sekarang udah nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, kecuali libur ya. Kalau kayak kemarin libur sebelum jeda kompetisi, Betul. masih mau mereka tarkam. Tapi kalau sekarang udah liganya bermain, sudah nggak mau mereka main tarkam. Karena resikonya berat. Artinya kalau misalkan dulu kan, kalau misalkan kita ngomongin ketika liga diberlakukan kan mereka mencari Betul, uang di situ, Mas. betul. Itu memang tujuan utamanya atau ada hal-hal lain yang biasa pemain ini pertimbangkan gitu? Yang pertama sih, kita nggak usah munafik ya Mas. Namanya orang kerjanya di sepak bola. Kalau mereka telat gaji aja 1 bulan, anak istrinya mau makan apa? Dapur harus tetap ngepul ya? Nah, kehidupan harus tetap berjalan kan? Akhirnya mau suka nggak mau, dia harus main tarkam. Berapa bayaran tarkam? Lumayan juga. Berapa sih, Mas? Untuk pemain liga. Pemain liga deh, Liga 1 Liga 1 itu 5 juta Mas, per match. per match. Berarti itu kalau misalkan kalau sistem gugur kan ada beberapa pertandingan. Berarti kaliin sampai tim itu kalah. Iya, Oh, lumayan deh. lumayan. Anggap aja gini dah Mas, kalau bermain 5 juta, 1 bulan ada 30 hari. 10 kali aja dia main, sudah 50 juta. Sebulan itu ya. 1 bulan, dia cuma 10 kali main aja, udah 50 juta. Gaji dari mana dia 50 juta? Di timnya aja juga harus tiap hari latihan, harus tinggal di sana. Iya. 1 bulan belum tentu juga dapat 50. Tapi itu nggak ada lagi pemain Liga 1 yang seperti itu sekarang gitu ya. Udah aktif. nggak ada. Ada juga teman saya nih, dia malah mainin tarkam sekarang. Nggak Sahar. mau di liga, Sahar Ginanjar itu. Saya sering lihat di TikTok ya. Dia malah sekarang aktif di tarkam. Tadi saya udah koordinasi juga sama dia. Lu mau main liga nggak? Udahlah, gue nyaman di sini. Sekarang kalau Sahar, anggapnya aja Sahar kan lumayan juga kan, nama besar juga, udah pernah main di klub-klub besar juga. 1 kali main Sahar misalkan sekitar 5 juta. Atau misalkan paling rendahnya di tarkam sekitar 3 juta. Itu udah paling rendah lah, ibarat kasarnya udah paling tipis lah. 1 kali main 3 juta. Anggap 15 kali main 1 bulan. 1 bulan kan ada 30 hari kan? Betul. Sudah berapa? Sudah hampir 60 juta. Nah, dia nggak perlu latihan tiap hari, dia harus ketemu keluarga tiap hari juga. Cuman datang 2 kali 30 menit. Di tarkam kan 2 kali 30 menit Mas. Kalau di liga 2 kali 45 menit kita main. Dan dituntut untuk kerja terus semuanya ya. Di tarkam cuma 2 kali 30 menit. Habis itu selesai. Ada bonus juga kalau menang.
Bonusnya berapa Mas? Paling paling gede yang Mas Agung pernah? Bonusnya yang biasanya 500.000 Oh, per pemain. per pemain, 500.000. Mas, itu kan 5 juta tuh untuk pemain level Liga 1 ya. Kalau untuk agen sendiri? Biasanya 10% Lumayan dong. mas. Oh, 10%? 10%. Per pemain? Dari kalau pemain liga itu saya 10% dari pemain. Oke. Tapi kalau misalkan kan ada tim juga yang ibarat kasarnya Gung satu kali main nih 20 juta gitu kan. Satu pemain? Satu pertandingan Oh, 20 satu pertandingan juta 20 juta dibagi gitu? Ya, dibagi. Nah, nanti kita untuk pemain berapa, untuk transport berapa, untuk saya berapa, seperti itu. Pengen tahu dong Mas, kenal pemain-pemain top ini gimana sih? Cerita Mas Agung gitu, punya banyak, saya sering lihat kan foto-fotonya sama banyak pemain gitu. Ya, dulu saya tuh berteman baik sama pemain asing. Namanya Marcio Sosa dulu awalnya, Marcio. yang dulu main di ini. Persela, Persib dia. Marcio yang nawarin, "Hey Gung, aku punya temen nih, bagus dia main. Dia mau tarkam nih." Akhirnya, ya udah kok, mau nggak dia di ini? Mau. Ya udah, dateng akhirnya. Terus lama kelamaan kan orang biasanya saya kalau bawa pemain liga itu saya bayar dulu biar mereka nyaman. Nombokin dulu berarti? Enggak, saya bicara aja sama bos. Oke. Jadi sebelum pertandingan itu saya sudah bayar duluan mas. Bayar di awal? Dari awal. Takutnya kan mereka nggak percaya kan. Betul. Nanti datang kasihan kalau sampai nggak dibayar. Betul nggak mas? Itu makanya semua pemain liga respect sama saya. Dan terus saya jujur sama pemain. Misalkan, bro, nih di sana 5 juta ya. Lu nanti kasih 10% buat gua, 500.000 lumayan mas. Itu cuma satu pemain 500.000. Ada berapa pemain? Kita bawa 15 pemain. Lumayan kan? Lumayan. Lumayan kan? Lumayan. Iya, makanya. Itu kalau Marcio kan top ya. Tadi kan udah ada berapa nama lagi. Kalau pemain asing deh, kalau Gonzales juga di bawah Mas Agung. Pernah di bawah? Iya pernah di bawah juga. Rate juga segitu Mas, 5 jutaan gitu. Lebih mahal dia. Oh iya? Iya, kalau Gonzales. Oke, pertanyaan diganti deh. Siapa paling mahal Mas? Berapa deh paling mahal untuk pemain asing? Satu match? Ya itu Christian Gonzales itu aja. Belasan? Puluhan. Puluhan? Iya. Berapa Mas? Kalau boleh tahu? Bisa 20 juta dia bawa dia. Wah. Lumayan kan? Satu match? Satu match. Jadi kalau dia main 4 match? Kalau kali dia, itu? iya, coba kali aja. Lumayan kan? Lumayan, pantesan pada tertarik ya? Iya, mainnya sebentar. Dan berarti pemain-pemain ini tuh tidak terikat satu klub Tarkam? Tidak. Hari ini saya bisa bawa Gonzales, besok orang lain bisa bawa Gonzales. Gitu. Yang penting kalau pemain itu harga cocok, dia ikut. Beda 5.000 aja belok kok mas. Kalau pemain, pasti dia nyari yang terbesar. Gitu. Tapi kalau bisa juga ada yang kekeluargaan juga, nggak ngelihat uang. Tapi karena sering ikut saya, dia pasti ikut saya. Gitu. Mas Agung, kemarin juga sempat viral kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah ya, Bayu Pradana ya. Saya pernah dengar juga sih itu. Berantem ya, berantem, ribut ya. Ya. Nah, berantem ini kalau di Tarkam ini mas, sering terjadi nggak sih? Biasanya faktor yang terjadi berantem itu, mohon maaf nih mas, itu biasanya ada sesuatu tuh, apa kayak taruhan lah timnya. Akhirnya karena taruhannya besar, terus supporternya nggak terima kan, kalah, terus kejadian kontroversi wasit. Namanya wasit kan kita juga nggak mesti 100% dia sempurna kan. Ada momen-momen sedikit wasit ibarat kasarnya salah aja, udah berantem lah pasti. Kenapa terjadinya berantem itu? Biar taruhannya batal. Main kalah yang penting uang gua nggak hilang. Nah itulah jeleknya di situ, mas. Sorry, itu supporter berarti yang biasanya? Iya, supporter itu pasti udah disetting semua. Itu udah disetting. Soalnya kan kalau saya lihat di TikTok di mana kan itu supporter bener-bener nggak ada jarak. Betul. Dengan Tapi kalau nggak ada sesuatu sih mas, aman-aman aja. Kalau cuma pemain sama pemain berantem aja di lapangan beda. Tapi kalau udah ada sesuatu nih, kan ada tempat-tempat yang gimana di situ ada pertaruhan. Nah pertaruhannya itu kan lumayan besar mas di situ, bisa puluhan juta. Nah daripada gua main kalah, uang kalah,
Akhirnya diberantemin lah, ribut. Nah itu saya nggak Supaya demennya. supaya itu Ya, batal. batal. Nggak apa-apa mainnya kalah, tapi kan taruhannya selesai. Seperti itu biasanya kejadiannya berantem, Mas. Artinya kalau misalkan ada uang yang bermain di sana, Mas, pengaturan gitu sering terjadi. Sering terjadi, Mas. Jadi bukan hanya di Liga. ini aja, tapi di Tarkam juga ngeri juga kalau kita nggak hati-hati. Oke. Tuh. Menarik. Mas, kalau tadi kita udah ngomongin soal pemain yang profesional lah. Nah, kalau untuk pemain amatirnya sendiri, ini berarti pemain-pemain cabutan yang tadi dari fun football Betul. ditarik Betul. atau gimana? Biasanya itu dari pemain kampung yang emang bener-bener nih anak bagus. Ada spesialis pemain nih, pernah saya ajak, dia main Tarkam bagus. Bagus dia main Tarkam. Pokoknya setiap main Tarkam pasti dia kasih yang terbaik. Saya coba main di liga, saya masukin untuk uji coba atau untuk ibaratnya seleksi di liga. Dia nggak bisa. Apa yang membedakan? Mental. Oke. Mental mereka beda. Kalau main liga kan semua tuh dari otak, dari tenaga, dari teknik semua harus ada. Tapi kalau di Tarkam kan cuma mau kerja keras aja. Lu mau kerja keras, lu mau menang, lu pasti menang. Nggak ada teknik oper passing Nah, apa-apa. kan Yang penting lapangan sepak bola Tarkam kan Mas tahu sendiri. batu. Nggak bagus kan? Ya kan? Pasti udah. Ya, siapa yang mau kerja keras di lapangan itu udah pasti menang. Gitu. Oh, jadi beda ya. Beda ini ya. Beda. Tapi ada nggak sih, Mas, klub-klub yang scouting gitu, misalnya klub Liga 2, Liga 3 atau Liga 1 scouting ke turnamen antar kampung ini untuk mencari pemain? Kalau untuk saat ini nggak ada sih kalau scouting untuk ke Tarkam ya. Tapi kalau misalnya pemain Tarkam ini bisa menjadi pemain liga, biasanya liga itu sebelum kompetisi berjalan pasti mau uji coba di level bawah dulu. Dia nggak mungkin cari uji coba di level tinggi. Semua tim lah. Pasti semua tim ini nyari yang pemain kayak Liga 3 atau tim yang bagus yang bisa untuk uji coba sama dia. Nah di situ kita bawa pemain semua, dilihat sama pelatih, oh ini anak bagus nih. Nah, banyak tuh pemain saya yang suka diambil sama tim gara-gara uji coba seperti itu. Siapa, Mas? Ya ada lah, kayak kemarin aja kasusnya yang baru-baru ini aja kita lawan Persikabo kan. Kita uji coba lawan Persikabo, alhamdulillah menang 3-1, Ramdhani Toelnela akhirnya masuk di Persikabo. Oh, dikontrak tuh? Dikontrak. Jadi pemain pro? Jadi pemain pro. Emang dia pemain pro, cuman belum dapet tim kan. Terus saya panggilin kan semua pemain-pemain pro yang belum dapet tim untuk uji coba kan. Akhirnya pelatih lihat Jajang suka, dia ambil. Jadi ajang seleksi juga ya? Ajang seleksi seperti itu. Mas Agung bilang kan kalau orang-orang ini yang mau nonton ini bayar tadi 15 ribuan ya, nggak usah tiketnya. Tapi kan yang menarik ini dari Tarkam ini saweran. Betul. Kadang kalau nyetak gol tuh saya lihat pemain sawer. tuh nyawer disawer gitu. Betul. Itu gimana sih, Mas? Jadi Tradisinya seperti itu? adu gengsi, Mas. Sepak bola itu kan harga diri, Mas. Kalau kita ibarat kasarnya kalah, malunya yang minta ampun. Malu, Mas, kalau kita kalah kan. Jadi kita tuh harus menang aja. Tapi kan main bola pasti ada yang menang, ada kalah. Betul. Jadi bos tuh kalau udah seneng main bola nih, temennya pemain kita cetak gol, langsung sini. Akhirnya disawer uang semua pemain kan. Cuman sebenarnya itu nggak bagus juga sebenarnya. Pasti kan tim 11 yang namanya kalah kesel kan? Iya. Nah itulah juga bisa terjadi keributan di situ. Karena ini ya, Mas, maksudnya kalau kita ngobrol gini kan, saya lihat kan ini tuh berarti hiburan untuk warga ya, Betul. tujuan utamanya. Betul. Tapi untuk pemain itu kan ada tadi pride tersendiri, gengsi tersendiri yang membuat mereka serius nih main di Tarkam. Jadi gini, Mas, namanya kita hidup di Tarkam. Kalau di Tarkam kan main, hari ini menang, dapat uang, besok main lagi. Betul kan? Betul. Di liga, hari ini main, kalah. Tapi kan kompetisi masih berjalan terus. Jadi nggak ada masalah dong, hari ini kalah, besok Coba kita lagi harus besok. menang, ya kan? Kalau kita enggak. Kalau kita kalah, kita nggak dapat uang lagi. Jadi ibarat kasarnya Mati-matian di sini. Mati-matian lah. Lu kalau mau uang, besok mau main lagi, ya lu harus menang. Ya lu harus fighting. Nah, makanya lah anak-anak kalau diajak itu harus serius main bolanya. Saweran yang dapat pemain paling besar yang Mas Agung tahu? Itu biasanya dimasukin ke kantong kos kaki kan? Itu. Nah, di kos kaki itu bisa nyampe 1.700.000 mereka sawer. Itu. Belum, itu cuman saweran ya, belum bonus.
Beda Bonus lagi. kemenangan beda lagi. Itu berarti saweran tuh dari bos-bos, dari penonton biasanya. Dari penonton. Nah itu yang biasanya yang petaruh-petaruh itu dia taruhan, tim ini menang, akhirnya langsung, sini. Nah dimasukin ke kaos kaki semua itu. Banyak. Mas Agung selama berkecimpung lah di dunia Tarkam, apa sih momen yang paling diinget Mas Agung gitu, paling berkesan atau momen paling lucu, momen paling aneh, ada gak sih? Kalau dulu pernah nih kalau kita misalkan main menang kan seneng tuh Mas, iya kan? Nah ini saya kasih tahu juga ya, di Tarkam juga ada magic itu, ada mistik itu saya juga nggak tahu lah ya. Oh ya? Nah ini yang paling lucu. Saya dulu pernah bawa pemain, udah lama lah dulu, pemain Persita namanya Kim Dong Chan, Korea. Korea. Nah saya posisi lagi sakit, saya lagi dirawat di rumah sakit, saya suruh dia bermain di sana. Habis main menang kan, saya seneng kan. Dia nelpon, Agung, aku tadi minum sesuatu, badan aku semua gatal, semua bentol-bentol. Hah? Kenapa, friend? Aku tidak tahu. Kenapa kamu minum apa? Nah, saya telepon kan, bos, itu pemain saya dikasih minum apa? Ternyata, tahu gabah kan? Iya. Beras itu. Iya. Disuruh minum itu 3 biji. Akhirnya dia alergi, gatal-gatal. Kan lucu kan? Namanya pemain dari Korea kan? Suruh minum itu kan, dia nggak tahu dia minum aja. Akhirnya gatal-gatal, akhirnya saya yang bawa berobat. Udah kamu berobat, friend, nanti aku yang ganti. Itu lucu itu. Mas Agung itu dia tuh disuruh minum tuh untuk dia dapat kekuatan, Ya, nggak tapi tahu taunya juga. dia gatal-gatal karena dia alergi. alergi. Iya. Namanya pemain Korea disuruh makan gabah. Gimana ceritanya? Hah? Iya kan? Saya posisi juga nggak ada. Iya kan? Pas itu dia telepon, gatal semua. Akhirnya saya bawa berobat, saya ganti juga uang berobatnya. Itu yang momen yang paling lucu. Kalau momen-momen yang biasa kan kalau misalkan apa sih jaring gawang harus digerak-gerakin atau Itu sering. disiram-siram itu. Iya, itu sering terjadi. Ada lagi yang momen lucu itu, misalkan pemakainya sama. Maksudnya pemakai? Dukunya sama mungkin ya, kita nggak tahu ya. Oke. Jadi lu jangan dulu pada masuk nih ke lapangan, biar dia duluan. Itu sampai jam 5 kita nunggu aja, saya sampai marah. Woi, ayo masuk. Tunggu Gung. Gak boleh. Itu gak masuk, ini gak masuk. Gak ada satu juga yang mau masuk. Kata saya, ini kapan mau main? Akhirnya bareng-bareng dua-duanya masuk semuanya. Ya Yang benar Tuhan. siapa? Ya tetap aja kata saya. Ya kayak gitu tuh percaya nggak percaya sih Mas. Tapi Iya. emang tradisi itu ada. Ya, di daerah itu kan masih ya tradisi itu masih banyak. Masih banyak. Masih banyak dilakukan. Iya, itu lucu Mas. Setiap main kita bawa-bawa air, suruh minum air, apa. Tapi kan kalau misalnya pemain asing, apalagi dari Korea apa, dia nggak minum, dia takut. Dia minum, dia nggak tahu apa. Akhirnya alergi dia. Ada lagi Mas cerita-cerita yang kayak gini? Yang ya kalau misalkan ada juga misalkan makan nih kalau misalnya pemain nih datang kan pemain asing, tahu rambutan kan Mas? Tahu. Ya kan? Saya bilang, friend, ini bagus dari Indonesia. Oke, makan. Saya kan nggak ngeliatin, perhatiin yang makan. Loh kata saya, ini rambutan habis kok bijinya nggak ada. Ternyata dia makan sama biji-bijinya semua, rambutannya itu. Itu para pemain asing. Kita kan makan pasti dikupas kan? Dia enggak, sama biji-bijinya semua dimakan. Aduh kata saya, friend, ini bijinya mana? Oh ini enak Gung katanya, semua kita makan. Aduh kata saya, parah bener. Mas, tapi menarik ya. Artinya kan pemain-pemain ini kan kalau saya lihat kebanyakan tuh pemain Afrika yang tadi Mas Agung bilang karena tinggalnya di Tangerang. Betul. Tapi pemain Korea, pemain asing lain itu ada juga yang main. Ada, kan dulu kan di liga kan ada pemain Asianya. Iya. Betul kan? Kayak Betul. sekarang juga kan harus ada pemain Asianya Betul. kan. Nah dulu juga kan saya sering ajak juga kalau udah jeda kompetisi mereka main. Awalnya nggak mau. Gengsi. Awalnya nggak mau. Apa itu Tarkam friend ini? Coba aja satu kali. Kadang saya pernah bohongin, karena kan saya berteman. Friend, kamu jaga kondisi latihan yuk. Kita uji coba. Di mana di sini? Mau, ayo uji coba. Bismillah, yuk padahal Tarkam itu. Main dia, terus main ini nggak kasih, aku kasih uang ya. Kamu, ini uang apa Gung? Udah itu tadi bekas uji coba. Terus lama-lama, Agung ini Tarkam. Iya itu Tarkam saya bilang. Nah, akhirnya dia mau. Besok-besok kalau ada Tarkam lagi kabarin aku ya. Enak. Kan kalau di liga main 2 kali 45. Iya. Tarkam 30, 25 menit udah selesai. Habis main mereka dapat uang, cash. Iya kan? Lumayan kan? Mas, ketika ini ilegal untuk klub, ada resistensi nggak sih?
Pokoknya kalau semua pemain sepak bola, kalau dia sudah terikat di sebuah tim, janganlah coba-coba main tarkam. Karena pasti resikonya dicoret dari tim. Itu sudah melanggar ketentuan. Ada hukum yang mengikat di situ ya? Ada hukum mengikat karena di kontrak mereka tertulis seperti itu. Dulu kan kenapa banyak pemain liga ikut tarkam? Karena kan kalau dulu kan banyak klub yang telat untuk bayar gaji pemain. Sedangkan kehidupan mereka itu harus tetap berjalan. Jadi ada momen-momen mereka libur, mungkin dia ikut bermain tarkam karena harus ngasih istri sama anaknya. Itu. Tapi alhamdulillah sekarang semua pemain juga sudah nggak berani lagi main tarkam karena kan liganya sekarang sudah bagus. Sudah lebih profesional Sudah lah ya? lebih profesional. Timnas kita sekarang juga sudah bagus. Sudah diakui lah semua. Terus Liga 3 sekarang juga rencananya juga nanti udah profesional, ada asing juga satu, tapi belum tahu ya, belum putus. Terus yang kedua, netizen, YouTube, sosial media sekarang sudah banyak yang ada di lapangan. Kalau sosial media itu berarti nggak bisa dikibulin ya? Nggak bisa diakalin nggak bisa gimana nggak bisa? diakalin, nggak bisa. Cuman kemarin aja saya pernah satu kali karena mungkin masih respect sama saya ya. Saya bawa pemain liga di daerah Tangerang. Pemain liga itu nggak mau main Oh, nggak mau main? karena ada YouTube di sini udah standby semua kan. Iya. Saya bilang, kenapa friend nggak mau main? Wah, Agung bahaya buat aku. Ini banyak YouTube, banyak apa. Oke, kalau YouTube mati, kamu mau main? Ya, aku main. Akhirnya saya lari ke atas, saya bilang, bro, hari ini nggak ada tayangan YouTube ya. Gua ganti nanti uang YouTube lo. Kalau lu mau uang Matiin. YouTube, ya. Tapi lu matiin semua. Nah, kita koordinasi semua ke pihak panitia. Ini mau terhibur nggak turnamen ini? Gua datengin pemain liga nih. Tapi semua fotografer atau apapun selesai. Nggak boleh publish? Nggak ada publish sama sekali. Namanya juga gua ganti. Bukan nama asli dia. Itu. Akhirnya setuju semua, akhirnya dia bermain. Akhirnya aman kok. Oh, artinya di liga ini juga ada broadcastnya ya? Kalau Liga 1 kan MTech nih yang nyiarin. Kalau di Tarkam ini YouTube ini YouTube Tarkam sekarang udah banyak. Terus orang-orang kan punya TikTok sekarang suka live. Kadang saya juga suka live-in kalau lagi Tarkam pertandingannya bagus. Itu bahaya banget. karena viewernya Mas Agung lumayan itu di TikTok. Lumayan. Alhamdulillah. Tapi mereka taunya saya pelatih. Iya, karena gayanya kan memberikan arahan gitu Iya, kan. karena gini loh Mas. Tapi bukan pelatih kan? Bukan pelatih saya. Bukan pelatih. Dulu emang saya pernah sempet kerja di liga profesional lah. Di Rans ya? Di Rans, di Liga 1. Nah, saya kan kerjasamanya sama pelatih, sama pemain, pelatih, sama CEO. Jadi saya tahu nih materi pelatih besok nih mau diterapin seperti apa, formasinya seperti apa. Nah, kalau kita bawa pemain, dateng, udah lu main, pasti berantakan Mas. Karena nggak ada pelatih. Nggak ada yang kasih instruksi, Setiap tim tuh nggak ada? nggak ada pelatih. Nggak ada pelatih? Di Tarkam nggak ada pelatih. Jadi cuma Mas Agung aja nih ngumpulin main? Main. Nah, makanya sebelum pertandingan saya kasih tahu, kita pakai formasi ini dulu ya. Itu Mas Agung semua nentuin? Iya, saya nentuin nih. Karena kalau misalnya saya yang bawa pemain ini, kalau saya yang kalah, saya yang jelek namanya. Iya, Pemain masih aman, iya, karena saya yang bawa mereka. Pasti bos marahnya ke saya. iya. Jadi saya yang ngasih tahu, pokoknya lu instruksi gue seperti ini, lu ikutin. Kalah menang tim ini, gue yang tanggung jawab. Nah, akhirnya mereka instruksi dijalanin. Akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau kita lepas, udah lu main aja. Yang ini tadinya suruh main sayap tahu-tahu ke Tengah. gelandang, yang ini main striker tahu-tahu ke sayap. Kan nggak tahu kita. Dari pemain belakang tahu-tahu naik, ini kan repot. Nggak kerjasamanya nggak ada. Nah, makanya saya bantu ini, cuman banyak juga netizen, oh lu kayak pelatih aja, lu kayak apa ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kita untuk tim kita Iya, kan. betul. Biar kita menang, kita dapat uang lagi. Lebih sering menang, lebih sering kalah Mas? Ya sering menang, sering kalah juga sama sih. Sama ya? Sama aja. Mas, sedikit tuh cerita soal di Rans. Kan Mas Agung tuh awalnya tuh dari Tarkam berarti kan? Betul. Kenapa bisa diajak ke klub profesional? Oh, dulu saya berteman baik sama Bang Hamka Hamzah. Oh, oke. Bang Hamka Hamzah kan dulu manajer tim. Betul. Tinggal Manajer. Tangerang juga ya? Tinggal di Tangerang juga. Nah, diajak, Gung, lu gabung nih sama Ras, lu cariin kayak fasilitas mes, lapangan latihan apa. Wah, itu saya kayak mimpi nih. Wah, gue di Tarkem langsung masuk profesional, Ras lagi. Yang punyanya
artis top lagi. Senang banget tuh. Makanya waktu kemarin kan match-nya dekat rumah saya Oh. selama 2 tahun. Itu berarti posisi Mas Agung tuh apa? Sebagai Operasional tim. operational team. Berarti ngurusin transportasi, Semua. mes, Ya, lapangan itu. uji coba. Kebutuhan tim aja semua. Saya yang siapin. Koordinasi sama pelatih mau latihan jam berapa. Terus mau latihan di mana. Gimana Mas itu lebih seruan di profesional atau di tarkam? Keseruan di profesional lah, Mas. Lebih ini ya. Lebih ibarat kasarnya emang pasti itu ibarat kasarnya karena saya hobinya di sepak bola, Mas. Jadi saya seneng gitu kalau misalnya deket-deket sama pemain. Iya. Jadi ngobrol sama pemain. Jadi tadinya kita punya masalah di rumah juga bisa hilang gitu. Seneng banget lah. Tuh apalagi baru pertama kali kita ikut Liga 2 langsung Liga 1. Iya. Wah. Kan kaget lagi kan. Dari Liga 2 cuman tadinya lapangannya harusnya seperti ini, Liga 1 harus beda lagi. Karena pelatihnya Standarnya juga udah- ya standarnya udah beda lagi. Dari makanan mereka, dari tidur mereka, dari cara latihan mereka udah beda lagi. Mas Agung, sedikit dong, ada apa sih dengan Rans waktu itu? Yang kita tahu kan sempat di awal musim kan sempat di papan tengah sampai papan atas, tapi di akhir-akhir bahkan terdegradasinya itu di detik-detik terakhir, match terakhir gitu. Ras itu awalnya emang kita juga nggak percaya kalau kita bakalan degradasi ya, karena kan kita Liga 1 putaran pertama kita posisinya ke 3 kalau nggak salah. Betul. 3 besar. Nah, tahu-tahu ya karena ada beberapa pemain inti yang cedera, akhirnya kita kalah. Nggak bisa menang, ya mental pemain mungkin down di situ. Cuman saya juga dengar-dengar katanya kalau sudah tim terpuruk untuk bangkitnya lagi susah. Akhirnya satu kompetisi putaran kedua satu kali pun kita nggak pernah menang. Akhirnya degradasi. Tuh saya nangis itu. Oh nangis? Nangis saya waktu terakhir main lawan di Makassar. Nggak percaya lah. Kok bisa tim saya degradasi gitu. Yang tadinya 3 besar kan. Ya sempat di papan atas kan? Iya papan atas. Karena kan untuk menaikkan lagi ke Liga 1-nya sulit, Mas. Sekarang berarti udah nggak di... Sudah nggak dirans. Karena manajemennya semua udah ganti semua. Oh udah ganti semua? Udah ganti semua. Oke, terakhir Mas Agung, untuk Tarkam sendiri nih, harapannya apa sih Mas sebagai agen gitu ke depannya? Harapan saya semuanya itu ya sepak bola itu lebih profesional lagi. Di Tarkam saya minta ya penontonnya harus lebih dewasa. Karena kan sepak bola itu hiburan. Ya kan? Jangan sampai ada anarkis. Sama kayak di liga juga kan kalau kalah pasti pengennya mainnya menang aja. Kalau timnya kalah pasti ada keributan, ada kerusuhan. Nah, saya minta ya kalah menang di sepak bola kan hal biasa, harus legowo lah. Terus kedua, kepemimpinan wasit. Jangan sampai maulah dikasih sesuatu untuk membela tim ini. Jadi harus profesional lah. Nah, sekarang lagi kan sistemnya udah bagus. Apalagi kalau di liga ada PAR, kalau di Tarkam kan nggak ada PAR. Oh belum ada? Belum ada PAR. Di Bandung tuh sempat ada kan? Sempat ada... Oh itu kompetisi amatir. Juga sama kayak Tangerang Premier League, Bandung Premier League ya. Betul. Nah itu ada. Nah di Tarkam nggak ada PAR. Sama kayak kejadian kemarin di Garuda, ada kejadian netball di videonya, kelihatan nggak netball, diunjukin ke wasit, dia bilang kita komunikasi nggak ada VAR. Jadi kita putuskan sesuai dengan keputusan wasit. Nah itu. Nah jadi baik kasarnya jangan sampai wasit ini maulah membantu sebuah tim. Terus yang ketiga pemainnya harus lebih profesional lagi, harus saling respect, jangan sampai menciderai lawan. Kita main ngotot di lapangan boleh, tapi jangan sampai kasar. Karena pada akhirnya kan ini Tarkam ya walaupun mata pencarian buat sebagian orang, tapi tujuannya tetap menghibur ya Mas ya, warga-warga kampung ini. Fasilitas terakhir. Mungkin ada harapan karena ini fasilitas kan kalau kita lihat di Inggris kan ada yang Sunday Football League itu ya, yang tiap akhir pekan bermain. Tapi kalau kita lihat kan fasilitasnya rumput gitu, beneran lapang bola. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin di daerah ini belum ada yang seperti itu gitu. Iya. Ya mudah-mudahan
Kalau mau buat open turnamen itu lapangannya layak lah untuk dijadikan ajang kompetisi. Karena kan kalau lapangannya tidak layak juga rawan banget cederanya sama pemain. Itu aja sih, Mas. Terus yang kedua untuk para pemain Tarkam tetap semangat karena pekerjaan kita juga halal. Dan saya kasih tahu juga, anggap aja kalian pemain amatir 1 kali main 1 juta, 30 hari dalam 1 bulan kalian hanya bermain 10 kali aja sudah 10 juta. Gaji di mana 10 juta? Hanya main 2 kali 30 menit. Jadi pekerjaan kalian juga di Tarkam jangan malu untuk bermain Tarkam juga karena kalian juga cari uang untuk anak istri, untuk keluarga. Di Tarkam juga banyak yang cerita bisa untuk bayar rumah, bayar kreditan, buat ngidupin keluarga. Jadi teman-teman Tarkam juga semuanya tetap semangat, jangan minder kalau main Tarkam. Yang penting kita kerja halal gitu aja sih, Mas. Agen Agung, terima kasih banyak sudah main di Liputan Sport. Sukses Oke. terus Siap. sama tim-tim Tarkamnya. Makasih, Kita Mas. ngobrol lagi nanti ya. Thank you, Mas. Thank you, Mas.